dari kelas 5B Keterampilan Sains SD. Di sini saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan apakah dalam pembakaran itu membutuhkan oksigen. Nah, tujuan dari percobaan ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah dalam proses pembakaran membutuhkan udara atau oksigen. Yang kedua, untuk mengetahui apakah peran udara atau oksigen dalam proses pembakaran. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan, di sini ada dua buah lilin. Di sini ada dua buah lilin yang memiliki ukuran yang sama, warna yang sama, dan diameter yang sama. Di sini lilinnya dibedakan menjadi lilin 1 dan lilin 2. Sudah saya tandai dengan angka 1 untuk lilin 1 dan lilin 2 sudah saya tandai dengan angka 2. Kemudian ada korek api untuk menyalakan nanti. Kemudian ada gelas. Selanjutnya ada penggaris untuk mengukur jaraknya nanti. Dan juga ada tabel untuk pengamatannya. Dan juga pulpen yang digunakan untuk mencatat hasil pengamatannya. Dan juga ada stopwatch untuk menghitung waktu. Nah, langkah percobaannya yang pertama kita siapkan dua lilin 1 dan lilin 2. Nanti lilin 1 akan kita tutup dengan gelas. Lilin 2 kita biarkan terbuka. Nah, untuk jarak lilin 1 dan lilin 2 adalah 30 cm. Sesuai panjang penggaris ini yaitu 30 cm. Seperti ini ya. Nanti di sini. Langkah kedua, kita menyalakan dua lilin. Kita nyalakan dulu. Dimulai dari lilin 1. Lilin 1 adalah lilin yang akan kita tutup dengan gelas. Kita nyalakan. Nah, untuk meletakkan lilinnya kita buat seperti ini dulu untuk lelehannya untuk meletakkan lilinnya. Nah, lilin yang kedua juga sama. Ya, berjarak 30. Aduh, ternyata licin. Ternyata belum bisa. Kita matikan dulu. Aduh, ternyata licin ini. Memang kadang sedikit sulit. Ya, karena licin, jika tidak bisa diletakkan, kita bisa mengulanginya lagi. Yang satu sudah bisa ya. Jaraknya 30 cm, berarti penggaris ini ya. Kita nyalakan lagi. Nah, kita lelehkan dulu untuk meletakkan. Memang kadang susah, tapi pasti bisa seperti yang tadi juga bisa. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang lilinnya sudah sama-sama mati. Kita akan membuktikan lebih lama manakah lilin yang nantinya akan ditutup dengan gelas, yaitu lilin 1, dan lilin 2 yang tidak ditutup dengan gelas atau dibiarkan terbuka. Nah, untuk lilin 1 ada di sebelah kanan saya dan lilin 2 ada di sebelah kiri saya. Nah, kita akan menyalakannya terlebih dahulu. Menyalakan keduanya bersama, kemudian yang satu kita tutup dengan gelas dan kita hitung berapa lama waktu lilin 1 hidup dan berapa lama waktu lilin 2 hidup. Mari kita nyalakan dulu. Kita nyalakan dari lilin 1.
Ya, belum nyala ternyata karena sumbunya kadang memang susah. Kita nyalakan lilin 2. Nanti waktu menghitungnya bersamaan. Nah, sekarang kita singkirkan dulu penggarisnya. Nah, lilin 1 mari kita tutup dengan gelas. Nah, kita mulai dari sekarang stopwatchnya untuk menghitung berapakah lama lilin 1 menyala dan lilin 2 menyala. Kita mulai dari sekarang. Nah, ternyata dalam waktu 10 detik lilin 1 sudah mati. Jadi kita tulis di sini, lilin 1 ditutup dengan gelas, waktu menyalanya yaitu 10 detik. Nah, kita lihat berapa waktu lama menyala lilin di udara terbuka. Kita lihat ini masih hidup. Di waktu 38 detik lilin 2 masih hidup. Dan lilin 1 sudah mati sejak waktu 10 detik. Nah, ternyata lilin 2 lebih lama menyala, tapi kita tunggu sampai menit keberapa lilin 2 akan menyala. Sekarang kita amati waktu sudah menunjukkan waktu 8 menit 57 detik dan lilin masih menyala. Jadi kita tuliskan saja lilin 2 dibiarkan terbuka, waktu menyalanya berapa. Kita tuliskan saja lebih lama. Nah, kita dapat menuliskannya lebih lama dari lilin 1. Waktu sekarang sudah 9.37 dan lilinnya masih menyala. Maka di tabel pengamatan dapat kita tuliskan untuk lilin 2 yang dibiarkan terbuka, waktu lamanya itu lebih lama dari lilin 1. Kalau kita menunggu sampai ini benar-benar mati, sepertinya akan lama. Jadi kita tuliskan saja lebih lama dari lilin 1. Karena sudah lebih dari 10 menit, bisa kita tuliskan lebih dari 10 menit. Nah, sekarang kita matikan saja karena kita sudah menunggu 10 menit lebih, ternyata lilinnya masih tetap menyala. Mari kita matikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, stopwatchnya juga kita hentikan. Ternyata di waktu 10 menit 22 detik lilinnya juga masih tetap menyala. Nah, jadi dari hasil percobaan tadi didapatkan bahwasanya lilin yang ditutup dengan gelas ternyata waktu menyalanya hanya 10 detik dan lilin yang dibiarkan terbuka waktu menyalanya itu lebih lama, bahkan lebih dari 10 menit. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sesuai dengan tujuan percobaan yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwasanya ternyata dalam proses pembakaran itu memerlukan adanya oksigen atau udara, sehingga lilin yang dibiarkan terbuka itu akan mendapatkan oksigen atau udara sehingga dapat lebih lama menyala. Jadi proses pembakarannya dapat lebih lama. Kemudian untuk lilin yang ditutup oleh gelas itu tidak mendapatkan udara dan tidak mendapatkan oksigen, sehingga proses pembakarannya itu terjadi sangat singkat, yaitu 10 detik. Nah, untuk mengetahui penjelasannya lebih lanjut mengenai apakah dalam pembakaran itu memerlukan oksigen atau tidak, akan Ibu jelaskan dalam laporan percobaan nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.